Salam dan bahagia Ibu Bapak pendidik, apa kabar? Saya Najla Shihab, saya ibu, psikolog, juga pendidik. Pada materi kali ini, kita akan mengenal mengenai tahap perkembangan. Ini adalah materi favorit saya sepanjang studi psikologi. Karena memahami tahap perkembangan sangat esensial dalam membantu secara optimal menjalankan peran kita sebagai pendidik. Apakah Ibu Bapak pendidik sudah pernah mengenal dan memahami apa itu tahap perkembangan anak? Mari kita belajar sama-sama di sini ya. Apa yang dimaksud dengan tahap perkembangan anak? Tahap perkembangan anak adalah capaian dan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak sejak lahir hingga memasuki masa dewasa yang harus dipenuhi setiap tahap perkembangannya agar berkembang dengan baik. Tahap perkembangan anak mencakup 4 aspek. Pertama, aspek perkembangan fisik, yaitu perkembangan motorik kasar dan halus, meliputi berbagai aspek seperti kekuatan, koordinasi, ketangkasan, dan lain-lain. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif, yaitu perkembangan berpikir dan menalar yang meliputi kemampuan mengingat, berimajinasi, mengambil keputusan, juga memecahkan masalah. Yang ketiga, perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi lisan dalam mendengar dan berbicara, komunikasi tertulis dalam menulis dan membaca, juga komunikasi visual dalam mempresentasikan ide dengan beragam media. Yang keempat, aspek perkembangan sosial emosional, yaitu hal-hal yang dirasa tentang diri, pemahaman dan manajemen emosi, hubungan dengan pengasuh utama, orang lain, dan kelompok. Siapa sajakah yang disebut sebagai remaja? Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10 hingga 19 tahun. Nah, usia remaja terbagi atas 3 kategori menurut Bapak Sarwono tahun 2006. Yang pertama, remaja awal untuk usia 10 hingga 12 tahun, remaja madya 13 tahun hingga 15 tahun, dan remaja akhir 16 hingga 19 tahun. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, masa perkembangan remaja awal dari usia 10 hingga 12 tahun. Kita mulai dari perkembangan fisiknya dulu. Pada remaja awal, mulai muncul rambut di ketiak dan kemaluan. Untuk remaja putri, biasanya payudara mulai bertumbuh, mengalami keputihan, dan mulai menstruasi. Dan bagi remaja putra, biasanya mulai mengalami mimpi basah ya, testis juga mulai membesar. Nah, secara psikologi, remaja awal masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua, membuat kelompok bersama teman-teman terdekat, dan mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Secara emosional, remaja awal mengamati orang tua dan guru dengan lebih objektif, memberikan pendapatnya sendiri dan cenderung tidak toleran. Seringkali terjadi ledakan kemarahan dan cenderung pemurung. Hal ini disebabkan karena perubahan biologis dalam hubungan dengan kematangan seksual, dan sebagian lagi karena kebingungannya dalam menghadapi orang dewasa. Perkembangan sosialnya biasanya pertemanan mulai menguat ya, kompetitif terhadap teman yang tidak sekelompok, dan lebih suka bermain dengan gender yang sama. Misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan teman dibandingkan dengan keluarga. Kita lanjutkan ke perkembangan masa remaja madya, usia 13 hingga 15 tahun. Nah, kita lihat dulu nih perkembangan fisiknya. Tubuhnya biasanya akan semakin tinggi dan berat ya, otot semakin besar, dada dan bahu semakin lebar. Alat reproduksi yang berkembang, bertambahnya reproduksi keringat. Jadi bagi kalian remaja lebih baik mulai gunakan deodoran ya, supaya lebih percaya diri dan tidak mengganggu sekitar. Karena aroma tubuh juga mulai tajam ya.
Kemudian alat vital semakin besar pada remaja putra, suaranya juga menjadi lebih pecah. Untuk remaja putri biasanya pinggang, panggul, dan bokong akan mulai membesar. Secara psikologis, remaja madya memperlihatkan kemandirian pada orang tua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua, dan mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. Mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis. Perubahan suasana hati yang tidak menentu. Kemudian secara emosional, remaja madya mulai memperlihatkan kepedulian. Suasana hati yang mudah berubah, konflik dengan orang tua, butuh perhatian, simpati, dan nasihat dari orang tua atau guru, sering melamun memikirkan masa depan. Kemudian perkembangan sosialnya, mereka mempunyai ikatan tersendiri dengan teman sebaya, lalu menjaga hubungan baik dengan sahabat, lebih nyaman membicarakan masalah yang kepada teman dekatnya ya. Kemudian hubungan dengan orang tua bergeser, yang tadinya dekat akhirnya menjadi kurang dekat, karena lebih suka dan lebih nyaman berbicara dengan teman terdekatnya. Lalu perkembangan remaja akhir usia 16 hingga 19 tahun. Perkembangan fisiknya yang pertama, fisik telah sepenuhnya berkembang pada masa ini ya. Struktur dan pertumbuhan reproduktif pun hampir komplit. Jadi kalian harus berhati-hati menjaga diri. Karena secara fisik juga sudah mulai matang. Secara psikologi, lebih memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya. Jadi impulsifnya mulai menurun ya. Kemudian semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan, sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup, mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Secara emosional, remaja akhir mulai sadar dan mengerti apa yang diinginkannya. Emosinya sudah berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Semakin yakin untuk mempertahankan kemandirian, mencoba dunia baru yang sudah lama diinginkan, dan butuh aktivitas diri dan penghargaan atas dirinya. Perkembangan sosialnya, mereka menghabiskan waktu lebih lama bersama dengan teman terdekat dan juga pacar. Sudah mulai nyaman dengan orang tua lagi ya, yang tadinya agak renggang, kemudian di remaja akhir akan kembali dekat dan nyaman dengan orang tua. Menerima pendapat serta berkompromi dengan orang sekitar, mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pacar. Dengan penerimaan secara positif, diharapkan remaja dapat menyelesaikan tugas perkembangan remaja, yaitu yang pertama, bergaul lebih matang dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Bergaul lebih matang artinya bersikap lebih dewasa, tidak cengeng, tidak egois, lebih memahami orang lain atau diri sendiri, kemudian ramah, berpenampilan rapi, bersih, dan mandiri. Yang kedua, memahami peranan sosial sebagai pria dan wanita. Contohnya, remaja putri di rumah membantu pekerjaan yang sesuai dengan perempuan. Remaja laki-laki membantu pekerjaan yang sesuai untuk laki-laki. Kemudian meningkatkan fungsi dan perannya dalam keluarga, baik sebagai anak, sebagai kakak atau adik. Begitu juga di masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota salah satu kegiatan kemasyarakatan seperti Karang Taruna atau remaja masjid. Selanjutnya yang ketiga, menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri sendiri dengan cara menjaga dan melindungi tubuh secara efektif, yaitu mengganti pakaian dalam setiap pagi dan sore, membersihkan dan merawat badan dengan teratur. Kemudian memperhatikan perubahan tubuh yang sedang dialami. Selanjutnya bertingkah laku sesuai kodrat yang dimiliki dan sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian tidak minder dan selalu percaya diri. Kemudian yang keempat, mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan dan konsep hidup. Demikian tadi materi tentang remaja dan tahap perkembangannya. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini kita bisa lebih memahami pengertian dari remaja dan bagaimana tahap-tahap perkembangannya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.